Mertua ambil bayiku dan bilang padaku, bayimu tidak selamat, hingga suami ceraikan aku. Padahal bayiku diberi ke Gundik. 10 tahun kemudian tepat di acara ulang tahun anakku itu, ku beri mereka kejutan hingga bikin bersujud padaku. Aku membuka mataku dengan berat, seperti seseorang yang berenang naik ke permukaan dari dasar laut yang paling dalam. Seluruh tubuhku terasa asing, bukan lagi milikku. Ada rasa perih yang luar biasa di perut bagian bawah, seperti ada yang merobek-robek dari dalam. Aku mencoba menggerakkan jemariku, dan berhasil meskipun terasa seperti mengangkat beban yang sangat berat. Ruang bersalin ini sunyi. Terlalu sunyi. Aku mengerjapkan mata, mencoba menangkap fokus. Lampu di langit-langit terlihat redup. Mungkin karena mataku yang masih kabur. Dinding berwarna krem, tirai hijau muda yang setengah tertutup, infus yang masih menancap di punggung tangan kiriku, dan spray rumah sakit yang basah oleh keringatku sendiri. Itulah pemandangan yang menyambutku saat kesadaranku perlahan kembali. Tapi ada satu hal yang hilang. Bayiku. Seharusnya ada keranjang bayi di samping tempat tidur. Seharusnya ada suara tangisan kecil yang membuat hatiku meleleh. Seharusnya ada seorang perawat yang tersenyum sambil menggendong anakku, mengucapkan selamat karena aku telah menjadi seorang ibu. Tapi tidak ada. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi. Rasa sakit. Rasa sakit yang luar biasa. Aku ingat Mas Hendri menggenggam tanganku erat-erat di ruang bersalin. Matanya penuh harap. Aku ingat Ibu Surti berdiri di sudut ruangan dengan senyum yang terasa aneh. Aku ingat teriakan bidan yang menyuruhku mengejan. Lalu ada rasa sakit yang memuncak. Aku mendengar tangisan bayi. Tangisan yang kuat, yang membuat hatiku melompat kegirangan. Dan setelah itu semuanya gelap. Aku pingsan. Tapi aku sempat mendengar tangisannya. Aku yakin itu. Aku yakin bayiku lahir dengan selamat. Lalu kenapa sekarang sunyi? Bu, bayiku. Suaraku serak, nyaris seperti bisikan. Tenggorokanku terasa kering seperti amplas. Aku berusaha menegakkan kepala, mencarinya ke sekeliling ruangan. Di sudut, kulihat sesosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya pendek, memakai kebaya batik dengan kain jarik. Aku mengenali punggung itu. Ibu Surti, ibu mertuaku. Bahunya sedikit naik turun. Seperti sedang mengatur napas. Atau mungkin menenangkan diri. Bu, panggilku lagi, sedikit lebih keras. Bayiku mana? Saya mau lihat bayiku. Ibu Surti berbalik perlahan. Sekian lama aku mengenalnya. Sejak aku dilamar Mas Hendri 7 tahun lalu. Sejak aku tinggal di rumahnya sebelum kami menikah, sejak aku menjadi menantu yang selalu berusaha membahagiakannya, aku pikir aku bisa membaca raut wajahnya. Tapi saat itu, ada sesuatu yang berbeda. Matanya. Matanya bersinar dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di mata seorang nenek yang baru saja kehilangan cucu. Ada kilatan, sekejap, cepat, tapi aku menangkapnya. Kilatan kemenangan. Lalu dengan sigap ia menutupinya dengan kerutan duka yang dibuat-buat, dengan alis yang bertaut dan bibir yang bergetar. Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, terukur. Saat ia meraih tanganku, aku merasakan hangatnya telapak tangannya, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Seperti ular yang melilit. Hangat, tapi mematikan. Rizka. Nak, katanya dengan suara lembut yang terasa terlalu dipaksakan. Ibu punya kabar yang sangat berat. Ibu minta kamu kuat, ya. Jantungku berdetak 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali. Aku sudah tahu. Aku sudah bisa merasakannya sebelum mulutnya terbuka. Tapi aku masih berharap. Aku berdoa kepada Tuhan dengan sekuat-kuatnya, dengan seluruh sisa tenaga yang ada di tubuhku yang hancur ini. Semoga apa yang akan keluar dari mulut Ibu Surti bukanlah apa yang aku pikirkan. Bayimu tidak selamat, nak. Dunia berputar. Aku mendengar suaraku sendiri menjerit, tapi rasanya seperti mendengar dari kejauhan, seperti suara orang lain. Atau mungkin memang aku yang menjerit, tapi tubuhku terasa seperti terlepas dari diriku sendiri. Ada yang menarik karpet dari bawah kakiku. Ada yang mencabut fondasi rumah yang selama ini aku bangun. Ada yang merobek jantungku menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak bisa lagi disatukan. Bayiku. Bayi yang selama 9 bulan aku kandung.
Yang setiap tendangannya di dalam perut membuatku tersenyum sendiri di tengah malam. Yang setiap cegukannya saat aku makan makanan pedas membuatku tertawa. Yang gerakan kecilnya saat aku memutar musik klasik adalah bukti bahwa dia ada. Dia hidup, dia tumbuh di dalam diriku. Tidak selamat? Tidak. Bu, tidak. Jangan bercanda. Rizka, tenangkan dirimu. Saya minta dokter. Saya mau lihat bayiku. Aku berusaha bangun. Tubuhku berontak. Rasa sakit di jahitan operasi. Sesar. Mungkin, karena aku tidak ingat melahirkan normal, menyayat-nyayat perutku. Tapi tidak ada yang lebih sakit daripada kehilangan ini. Aku meraih lengan Ibu Surti dengan erat, hampir memohon. Bu, tolong, saya mau lihat bayiku. Sebentar saja. Biar saya gendong. Biar saya cium. Rizka, dengar Ibu. Suara Ibu Surti meninggi. Ia melepaskan tanganku dengan kasar, lalu menarik napas panjang seolah mengendalikan diri. Matanya menatapku dengan tajam, dan untuk sesaat aku melihat kembali kilatan itu, kilatan yang tidak ku mengerti. Dokter sudah bilang, bayi laki-laki, tidak bisa diselamatkan. Kamu harus ikhlas. Saya tidak bisa ikhlas, Bu. Saya belum lihat dia. Saya belum gendong dia. Kamu lihat hanya akan menyakitimu lebih dalam, katanya dengan nada datar. Terlalu datar. Seperti orang yang sedang membaca skrip. Lebih baik kamu istirahat. Hendri sudah saya suruh pulang. Dia sangat terpukul. Mas Hendri terpukul? Aku menoleh ke sekeliling ruangan, seperti baru menyadari ketidakhadirannya. Suamiku. Ayah dari anakku. Di mana dia saat aku membuka mata? Di mana dia saat aku menjerit dan menangis kehilangan anak kami? Bukannya seharusnya seorang suami ada di sisi istrinya saat mendapat kabar seperti ini? Bukannya seharusnya dia memelukku, menangis bersamaku, atau setidaknya ada di ruangan ini? Mas Hendri pulang. Ulangku. Bingung. Ibu suruh pulang. Dia laki-laki. Rizka. Laki-laki tidak sekuat perempuan dalam menghadapi musibah seperti ini. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Alasan itu terdengar masuk akal saat itu. Di saat pikiranku kacau oleh duka yang baru saja menimpaku, aku tidak punya ruang untuk curiga. Aku hanya bisa menangis. Aku hanya bisa membayangkan bayi laki-lakiku, yang belum sempat kugendong, yang belum sempat kususui, yang belum sempat kulihat matanya terbuka, telah tiada. Aku menangis sampai suaraku hilang. Aku memukul-mukul bantal sampai perawat masuk karena mendengar teriakanku. Perawat itu, wajahnya tidak pernah bisa kuingat, tapi sampai sekarang aku yakin dia tahu, memberi aku suntikan penenang. Saat jarum suntik menusuk kulitku, aku mendengar Ibu Surti berkata dengan suara yang sangat pelan. Mungkin tidak disadarinya bahwa aku masih bisa mendengar. Semua sudah sesuai rencana. Aku mengerjapkan mata. Apakah aku salah dengar? Apakah aku salah dengar? Atau itu hanya halusinasiku karena pengaruh obat? Tapi sebelum aku sempat memikirkannya lebih jauh, kegelapan kembali menjemputku. Aku tenggelam perlahan, seperti tenggelam ke dalam lautan yang dalam dan dingin. Dan di tengah kegelapan itu, aku masih berbisik dengan sisa kesadaranku yang terakhir. Bayiku, bayiku, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Aku tidak tahu bahwa saat itu juga, di luar sana, di sebuah rumah di pinggiran kota yang telah disiapkan sebelumnya, bayiku yang baru lahir sedang digendong oleh seorang wanita bernama Melanie. Wanita yang akan segera menjadi istri kedua suamiku dalam pernikahan siri. Wanita yang telah lama menjadi gundiknya. Wanita yang tersenyum lebar saat melihat wajah bayi mungil itu. Karena bayi itu adalah tiketnya untuk memasuki keluarga Hendri secara resmi. Aku tidak tahu bahwa selimut biru yang kupilih dengan penuh cinta saat hamil 7 bulan kini membungkus tubuh anakku di pangkuan wanita lain. Aku tidak tahu bahwa hari kelabu di rumah sakit ini adalah awal dari 10 tahun penantian, 10 tahun air mata, 10 tahun perjuangan untuk merebut kembali anakku dari tangan orang-orang yang telah merampoknya. Tapi aku akan tahu. Cepat atau lambat, aku akan tahu. Dan saat aku tahu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Tapi untuk saat ini, biarkan aku tertidur.
Biarkan aku bermimpi tentang anak laki-lakiku yang tidak pernah sempat ku gendong. Biarkan air mataku mengalir di alam bawah sadarku. Karena besok, ketika aku bangun, aku akan menjadi Rizka yang baru. Rizka yang tidak akan pernah lagi menjadi korban. 3 bulan telah berlalu sejak hari kelabu di rumah sakit itu. 3 bulan sejak aku mendengar kata-kata yang menghancurkan hidupku. Bayimu tidak selamat. 3 bulan sejak dunianya runtuh dan aku hidup seperti mayat yang masih bernapas. Setiap pagi, aku terbangun dengan harapan bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Bahwa ketika aku membuka mata, akan ada keranjang bayi di samping tempat tidurku dengan seorang anak mungil yang tertidur pulas di dalamnya. Tapi setiap pagi, kenyataan yang sama menyambutku. Sepi, kosong, sunyi. Aku tidak pernah lagi keluar rumah. Rumah yang dulu aku rawat dengan penuh cinta, mengepel lantai setiap pagi, memasak sarapan untuk Mas Hendri, merapikan kamar, mencuci pakaian, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuranku. Aku duduk di kursi ruang tengah berjam-jam, memandang kosong ke arah jendela, atau berbaring di kamar sambil memeluk bantal yang basah oleh air mataku. Kadang-kadang aku tidak sadar sudah berapa hari aku tidak mandi. Kadang-kadang aku tidak ingat kapan terakhir kali aku makan. Mas Hendri awalnya masih menunjukkan kepedulian. Di minggu-minggu pertama setelah kejadian itu, dia masih pulang tepat waktu. Masih duduk di sampingku, mengusap kepalaku, dan berkata dengan suara yang berusaha terdengar tegar. Kita masih bisa punya anak lagi, Riz. Kamu jangan hancur seperti ini. Aku juga sedih, tapi hidup harus terus berjalan. Aku hanya bisa menangis mendengar kata-katanya. Aku pikir dia benar-benar sedih. Aku pikir dia juga kehilangan seperti aku. Aku pikir kami sama-sama berduka, dan kami akan melewatinya bersama-sama. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa tidak ada lagi bersama dalam pernikahan kami. Mas Hendri mulai sering pulang larut malam. Awalnya dengan alasan rapat kantor, lalu lembur, lalu menemani klien, lalu menemani ibunya yang katanya sakit-sakitan dan perlu diantar ke dokter. Alasan demi alasan yang berlapis, seperti orang yang sedang membangun tembok di antara kami. Aku terlalu hancur untuk curiga. Sampai suatu malam, 3 bulan setelah persalinan itu, aku terbangun di tengah kegelapan. Aku tidak tahu apa yang membangunkanku. Mungkin karena aku terlalu banyak tidur di siang hari sehingga tubuhku sudah tidak mengenali waktu. Mungkin karena perutku terasa kosong dan haus. Atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam. Firasat, kata orang-orang tua. Yang pasti, ketika aku membuka mata, aku melihat sisi tempat tidur di sampingku kosong. Sprei di sisi Mas Hendri masih dingin. Itu berarti dia sudah lama tidak di sana. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2.30. Aku duduk perlahan. Kepalaku pusing. Mungkin karena dehidrasi atau karena aku belum makan sejak kemarin siang. Aku memutuskan untuk ke dapur mengambil segelas air. Aku melangkah pelan di lorong gelap menuju dapur. Rumah terasa sunyi. Hanya suara detak jarum jam dan langkah kakiku sendiri yang terdengar. Tapi saat aku melewati ruang tengah, aku mendengar sesuatu. Suara bisikan dari teras belakang. Aku berhenti. Kakiku seperti terkunci di tempat. Aku mengenali suara itu. Suara berat dengan logat Jawa yang kental. Mas Hendri sedang berbicara di telepon. Pintu teras belakang tidak tertutup rapat, dan suaranya merembes masuk ke ruang tengah. Aku tidak bermaksud menguping. Aku hanya berdiri di sana. Tidak bisa bergerak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahanku untuk tetap di tempat. Iya, Bu, sudah saya bilangin. Tapi dia kayak orang linglung terus, nggak mau ngapa-ngapain. Dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma duduk doang. Nggak masak, nggak bersih-bersih. Rumah kayak kapal pecah. Suara Mas Hendri terdengar kesal. Aku belum pernah mendengarnya berbicara seperti itu tentangku. Selama ini di depanku dia selalu lembut. Selalu pengertian, selalu berkata, sabar, dan kita jalani bersama. Iya, saya juga capek, Bu. Hidup sama orang yang setiap hari cuma nangis, rumah kotor, nggak ada makanan. Kadang saya pulang malam juga karena males lihat suasana rumah kayak kuburan. Dadaku terasa tertusuk. Tapi aku masih berdiri di tempat. Masih belum bisa bergerak. Sebentar lagi,
Bu, biar saya urus suratnya. Pengacara sudah saya hubungi. Bulan depan mungkin semuanya kelar. Iya, Melanie juga sudah nggak sabar katanya. Anaknya juga udah lucu-lucu. Mulai tengkurap katanya. Anaknya? Melanie? Siapa Melanie? Ada ledakan di kepalaku. Seperti bom yang meledak perlahan, memecahkan sesuatu yang selama 3 bulan ini aku kira sebagai kebenaran. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti angin puyuh. Anaknya. Melanie. Mulai tengkurap. Bayi tengkurap. Bayi yang baru lahir tidak langsung bisa tengkurap. Bayi butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mengangkat kepalanya, untuk bisa berguling, untuk bisa tengkurap. Bayi itu bukan bayi yang baru lahir. Tubuhku bergetar hebat. Aku mundur perlahan, langkah demi langkah, berusaha tidak membuat suara. Aku kembali ke kamar, menutup pintu dengan pelan, dan duduk di tepi tempat tidur. Tangan dan kakiku terasa dingin seperti es. Tapi ada api yang membakar di dadaku. Api yang membakar semua kesedihan, semua keputusasaan, semua air mata yang selama 3 bulan aku tumpahkan. Bukan. Tidak mungkin. Mungkin aku salah dengar. Mungkin Melanie itu kucingnya Bu Surti. Mungkin anaknya yang dimaksud adalah anak kucing. Atau mungkin Mas Hendri sedang membicarakan teman kantornya yang baru punya bayi. Tapi kenapa ada kata juga? Melanie juga sudah nggak sabar. Kata juga, itu yang paling menusuk. Itu berarti ada orang lain yang tidak sabar. Dan orang itu tidak sabar menunggu apa? Menunggu surat cerai keluar? Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan punggung tegak, menatap dinding kosong di depanku. Pikiranku berputar seperti kompas yang kehilangan arah. Aku mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail dari 3 bulan terakhir. Setiap kali Mas Hendri pulang larut. Setiap kali Bu Surti datang, menjenguk, dengan senyum yang terasa aneh. Setiap kali mereka berbisik-bisik ketika mengira aku tidak mendengar. Aku ingat sekarang. Bu Surti sering datang saat Mas Hendri tidak ada di rumah. Katanya untuk menemani menantunya yang sedang berduka. Tapi lebih sering dia duduk di ruang tamu, berbicara di telepon dengan suara pelan, matanya sesekali melirik ke arah kamarku. Aku pikir dia hanya khawatir. Tapi sekarang, semua petunjuk itu mulai tersusun seperti potongan puzzle yang selama ini aku tolak untuk dilihat. Fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, perlahan menerangi ruangan yang semalam gelap. Dan ketika Mas Hendri akhirnya masuk ke kamar dengan wajah biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti dia tidak menghabiskan semalam berbicara tentang Melanie dan anaknya, aku menatapnya. Aku mencari-cari di matanya. Mencari secercah rasa bersalah, atau mungkin kebohongan yang bisa kutebak. Aku mencari bekas-bekas pria yang dulu aku nikahi, pria yang dulu berkata, aku akan menjagamu seumur hidup, di depan penghulu. Tapi matanya kosong. Kosong dari cinta. Kosong dari perhatian. Kosong dari apapun yang dulu membuatku yakin untuk menikah dengannya. Kamu bangun semalam? Tanyanya acuh sambil melepas jaket. Tidak ada, selamat pagi. Tidak ada, kamu sudah sarapan. Tidak ada sapaan hangat yang dulu selalu dia berikan. Mas Hendri, panggilku. Suaraku terdengar aneh bahkan di telingaku sendiri. Tenang. Terlalu tenang. Ya. Siapa Melanie? Wajahnya berubah. Hanya sesaat, sekejap mata, tapi aku melihatnya. Panik. Gugup. Ada kedutan di sudut matanya. Ada otot rahangnya yang mengeras. Lalu dengan cepat ia menyusun kembali ekspresinya menjadi datar. Terlalu datar. Melanie? Teman kantor. Kenapa? Kenapa kamu nyebut namanya pas teleponan sama ibumu tadi malam? Dia terdiam. Detik-detik berlalu seperti jam. Aku bisa melihat pori-pori di wajahnya, melihat keringat halus mulai muncul di pelipisnya. Dia tidak siap. Dia pikir aku tidak akan pernah tahu. Kamu nguping? Tanyanya akhirnya, dengan nada yang sedikit meninggi. Seolah-olah kesalahannya adalah aku mendengarnya, bukan dia yang melakukannya. Kamu bicara cukup keras, Mas. Rumah ini kecil. Dia menarik napas panjang. Aku melihat dia berpikir, mencari alasan yang paling masuk akal.
Lalu tawanya terdengar. Tawa yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini terasa seperti pisau. Oh, itu. Ibu minta tolong cariin kue untuk acara arisan. Melanie itu teman kantor yang jualan kue online. Biasalah ibu-ibu suka minta tolong cariin yang murah. Kue. Arisan. Teman kantor yang jualan kue. Bohong. Aku tahu itu bohong. Aku bisa merasakannya dalam tulang sumsumku. Tapi aku terlalu lelah, terlalu patah, terlalu baru saja mengumpulkan serpihan-serpihan diriku untuk berdebat. Aku hanya mengangguk. Oke, kataku. Aku hanya penasaran. Dia menghela napas lega, lega yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Lalu dia berjalan ke kamar mandi, meninggalkanku di tepi tempat tidur dengan hati yang hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Tapi ada yang berbeda kali ini. Kehancuran yang pertama, ketika aku diberitahu bahwa bayiku meninggal, membuatku menjadi mayat hidup. Kehancuran yang kedua ini membangunkanku. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Ada yang sangat tidak beres dengan pernikahanku, dengan kematian anakku, dan dengan wanita bernama Melanie itu. Dan aku harus mencari tahu. Mulai malam itu, aku tidak lagi menjadi Rizka yang duduk diam di kamar menangisi nasib. Aku menjadi Rizka yang membuka mata. Aku menjadi Rizka yang mulai mencari. Aku tidak tahu bahwa pencarian ini akan membawaku pada kebenaran yang lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Bahwa di balik kabar duka yang aku terima di rumah sakit, ada konspirasi keji yang direncanakan oleh orang-orang terdekatku. Bahwa bayiku tidak mati, dia dicuri. Dan bahwa 10 tahun ke depan, aku akan hidup dengan satu tujuan, mendapatkan kembali apa yang telah dirampas dariku. Tapi untuk saat ini, biarkan aku berpura-pura. Biarkan Mas Hendry berpikir bahwa aku masih sama seperti 3 bulan lalu. Biarkan dia berpikir bahwa aku tidak curiga, tidak tahu, dan tidak akan pernah melawan. Karena saat mereka tertidur dalam keyakinan bahwa aku tidak berdaya, aku akan membangun kekuatanku dalam diam. Dan suatu hari nanti, mereka akan terbangun dan menyadari bahwa mereka telah salah besar. Butuh waktu 4 bulan sejak malam di teras belakang itu untuk menemukan kebenaran. 4 bulan yang terasa seperti 4 tahun. 4 bulan aku berpura-pura masih menjadi Rizka yang hancur, Rizka yang tidak berdaya, Rizka yang hanya bisa menangis di kamar dan tidak peduli pada dunia di sekitarnya. Padahal setiap malam, saat Mas Hendry tertidur pulas di sampingku, atau lebih sering, saat dia tidak pulang sama sekali, aku terjaga. Aku tidak lagi menangis. Aku berpikir. Aku merencanakan. Aku mengamati setiap detail kecil yang selama ini luput dari perhatianku. Sikap Mas Hendry terhadapku berubah secara perlahan tapi pasti. Dari yang awalnya masih berusaha terlihat peduli, kini ia semakin terbuka dengan ketidaksabarannya. Aku mulai mendengar desahan kesal setiap kali melihatku duduk termenung. Aku mulai merasakan sentuhan dingin saat dia melewati aku di lorong rumah. Aku mulai melihat bagaimana matanya menghindari mataku, seolah aku adalah pengingat akan sesuatu yang ingin dia lupakan. Atau sesuatu yang ingin dia singkirkan. Lalu suatu hari, tanpa banyak basa-basi, ia menggugat cerai aku. Alasan yang diajukan di pengadilan agama adalah klise yang sudah bisa kutebak dari kejauhan. Tidak dapat memberikan keturunan. Katanya, setelah melahirkan, aku mengalami komplikasi yang membuatku tidak bisa hamil lagi. Katanya, pernikahan kami sudah tidak mungkin dilanjutkan karena dia ingin punya anak. Katanya, dia sudah berusaha bertahan selama ini, tapi aku tidak kunjung membaik. Dia bilang semua itu di depan hakim dengan wajah penuh duka, seolah dialah korban dalam pernikahan ini. Aku duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk. Aku membiarkan air mataku mengalir. Aku membiarkan semua orang di ruang sidang itu melihat betapa hancurnya aku. Aku membiarkan mereka berpikir bahwa aku adalah istri malang yang ditinggal suami karena mandul. Sebuah aib yang masih sangat besar di mata masyarakat. Tapi di dalam hatiku, aku tersenyum. Karena aku tahu bahwa alasan itu adalah kebohongan. Aku tahu bahwa Mas Hendry tidak ingin menceraikanku karena aku mandul. Dia ingin menceraikanku karena dia sudah memiliki wanita lain. Dan karena dia ingin anak dari wanita itu menjadi ahli waris yang sah. Sidang berlangsung singkat. Tanpa perlawanan berarti dariku, hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut.
Mas Hendry mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia bebas. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah yang tidak stabil. Bukan karena sedih, tapi karena aku terlalu lama duduk diam menahan semua yang sebenarnya ingin aku teriakan. Di luar gedung pengadilan, Mas Hendry sudah lebih dulu pergi. Dia bahkan tidak menunggu. Dia tidak melihatku keluar. Dia tidak melihat bagaimana aku berdiri di tangga gedung pengadilan, menghirup udara segar untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan. Bukan amarah. Tapi sebuah kelegaan yang aneh dan membingungkan. Aku bebas. Bukan bebas seperti yang dia maksud. Bebas dariku. Tapi bebas untuk bergerak. Bebas untuk mencari. Bebas untuk membalas. Tepat 3 bulan setelah perceraian kami dikabulkan, sebuah undangan pernikahan masuk ke rumah. Seseorang, mungkin teman kantor Mas Hendry yang tidak tahu situasinya, mengirimkannya ke alamat lamaku. Aku membuka amplop putih dengan hiasan bunga itu, dan aku membacanya berulang-ulang. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bermaksud menyelenggarakan pernikahan putra kami, Hendry Kurniawan, SC, dengan putri, Melanie Oktaviani, SC. Aku memegang undangan itu dengan kedua tangan. Tanganku tidak gemetar. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keyakinan yang mengkristal di dadaku. Kebenaran yang selama ini aku curigai ternyata benar adanya. Melanie, wanita yang disebut-sebut sebagai teman kantor jualan kue, itu ternyata adalah wanita yang akan dinikahi mantan suamiku. Dan di undangan itu, tidak disebutkan bahwa Melanie sudah memiliki anak. Tentu saja tidak. Mereka akan menyembunyikan itu. Mereka akan berpura-pura bahwa anak itu lahir setelah pernikahan, sehingga semua orang mengira Bima, begitu mereka menamainya, adalah anak hasil pernikahan sah Mas Hendry dan Melanie. Aku melipat undangan itu dan menyimpannya di lemari. Bukan karena sentimental. Tapi karena itu adalah bukti lain. Bukti bahwa mereka hidup dalam kebohongan yang mereka bangun sendiri. Tapi aku tidak akan bertindak gegabah. Aku sudah belajar dari pengalaman bahwa emosi hanya akan menghancurkanku. Kali ini, aku akan bertindak dengan kepala dingin. Dengan rencana. Dengan strategi. Pertama, aku mengumpulkan semua bukti yang bisa aku dapatkan. Dari ponsel lama Mas Hendry yang sempat kusimpan, aku sudah mengambil screenshot semua chat dengan Melanie dan dengan Bu Surti. Aku mengirimkannya ke emailku, lalu menghapus jejak. Aku juga merekam beberapa percakapan ketika Bu Surti datang ke rumah untuk menghiburku setelah perceraian, seolah-olah dia peduli. Kata-katanya manis di depanku. Tapi aku sudah tahu isi hatinya yang sebenarnya. Kedua, aku mencari bantuan profesional. Aku menghubungi seorang investigator swasta yang direkomendasikan oleh teman kuliahku. Namanya Pak Budi, seorang mantan polisi yang sudah pensiun dan kini bekerja sebagai detektif swasta. Aku tidak memberitahu detail lengkapnya di awal, hanya minta dia melacak keberadaan seorang wanita bernama Melanie Oktaviani dan anak laki-lakinya yang bernama Bima. Bisa, Bu, katanya. Tapi ini butuh waktu dan biaya. Saya punya cukup uang, jawabku. Aku tidak berbohong. Selama masa pernikahan, aku diam-diam menyisihkan uang belanja. Mas Hendry memang memberiku uang bulanan yang lumayan, dan aku termasuk istri yang hemat. Aku tidak pernah membeli barang-barang mahal untuk diriku sendiri. Uang itu kusimpan. Dan sekarang, saatnya aku menggunakan untuk hal yang benar-benar penting. Ketiga, dan yang paling penting, aku mencari pengacara. Ini bukan sembarang pengacara. Aku tidak mau pengacara biasa yang hanya akan mengurus perceraian atau hak asuh anak. Aku butuh seseorang yang tangguh, yang berpengalaman, yang tidak takut melawan orang-orang kaya seperti keluarga Hendry. Aku menemukannya di Ibu Rianti, seorang pengacara perempuan yang terkenal dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namanya sudah sering muncul di media. Dia dikenal sebagai pengacara yang galak di ruang sidang dan tidak pernah kompromi dengan pihak yang bersalah. Aku membuat janji temu dengan sekretarisnya. Aku datang ke kantornya dengan membawa semua bukti yang aku miliki. Screenshot chat, rekaman percakapan, undangan pernikahan Mas Hendry dengan Melanie, dan catatan-catatan kecil yang aku kumpulkan selama berbulan-bulan. Ibu Rianti membaca semua chat itu dengan wajah yang semakin serius. Matanya menyipit,
Rahangnya mengeras. Saat dia selesai membaca, dia menatapku dengan tatapan yang tajam tapi penuh empati. Ini bukan sekadar kasus perceraian biasa, Rizka, katanya. Ini pencurian anak. Ini konspirasi. Ini tindak pidana yang melibatkan suami, mertua, dan pihak rumah sakit. Saya tahu, Bu, jawabku. Dan saya tidak akan diam. Kamu sudah melaporkan ke polisi? Belum. Saya ingin semuanya terencana. Saya tidak mau mereka punya waktu untuk menghilangkan bukti. Ibu Rianti mengangguk dengan ekspresi kagum. Kamu cerdas, Rizka. Banyak perempuan dalam posisimu yang akan langsung meledak dan melaporkan semuanya dengan emosi. Tapi kamu menahan diri. Kamu mengumpulkan bukti dulu. Itu langkah yang tepat. Saya sudah belajar, Bu. Emosi hanya akan membuat saya kalah. Kali ini saya ingin menang. Kita akan menang, kata Ibu Rianti tegas. Dengan bukti yang kamu punya, kita bisa menggulung mereka semua. Tapi kita butuh lebih banyak. Kita butuh akta kelahiran asli anakmu dari rumah sakit. Kita butuh pernyataan dari perawat atau dokter yang terlibat. Dan kita butuh tes DNA untuk membuktikan bahwa Bima adalah anak kandungmu. Saya siap melakukan semuanya, Bu. Ibu Rianti tersenyum. Senyum seorang pejuang yang melihat sekutu sejati. Baiklah, mari kita mulai. Tapi satu hal, Rizka, ini akan butuh waktu. Bukan minggu, bukan bulan. Bisa bertahun-tahun. Kamu siap? Saya sudah kehilangan anak saya, Bu, jawabku pelan. Apalagi yang bisa saya takutkan? Waktu adalah satu-satunya senjata saya. Dan saya punya banyak waktu. Itulah awal dari perjalanan panjangku. 10 tahun ke depan, aku tidak hanya menjadi Rizka yang ditinggal suami dan kehilangan anak. Aku menjadi Rizka yang membangun hidupnya kembali dari nol. Aku menjadi Rizka yang belajar hukum, belajar investasi, belajar menjadi perempuan yang mandiri dan tangguh. Tapi di balik semua itu, aku tetap Rizka yang setiap malam menulis surat untuk anaknya. Surat yang tidak pernah bisa kukirim. Surat yang kupanggil namanya. Arka. Arka. Tulisku dalam salah satu surat itu. Ibu belum pernah menggendongmu. Ibu belum pernah mencium keningmu. Tapi ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan suatu hari nanti, ibu akan datang menjemputmu. Tunggu ibu, nak. Ibu akan datang. Surat itu kusimpan di dalam kotak biru bersama foto USG yang dulu aku foto saat hamil. Foto buram seorang janin yang masih kecil, tapi sudah cukup. Jelas menunjukkan bentuk kepala, tangan, dan kaki mungilnya. Itulah satu-satunya foto yang aku miliki dari anakku. Satu-satunya bukti bahwa dia pernah menjadi bagian dari tubuhku. Dan aku akan menjaganya seperti aku akan menjaga api di dadaku. Kecil, tapi tidak akan pernah padam. Api itu adalah janji. Janji bahwa suatu hari nanti, aku akan berdiri di depan mereka semua. Mas Hendri, Melanie, Bu Surti, dan semua yang terlibat dalam konspirasi keji itu. Dan aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu bahwa Rizka yang mereka anggap lemah, yang mereka kira tidak akan pernah melawan, ternyata adalah badai yang paling mereka takutkan. Tapi untuk saat ini, biarkan mereka tertidur nyenyak dalam kebohongan mereka. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka telah menang. Karena kemenangan sejati tidak datang dari seberapa cepat seseorang jatuh, tapi dari seberapa kuat seseorang bangkit setelah dihancurkan. Dan aku, Rizka Prameswari, akan bangkit. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. 10 tahun bisa mengubah segalanya. Wajah, tubuh, cara berpikir, cara memandang dunia. 10 tahun yang lalu, aku adalah Rizka yang hancur, yang hanya bisa menangis di kamar sambil memeluk bantal. 10 tahun kemudian, aku adalah Rizka yang berbeda. Bukan karena aku sudah melupakan masa laluku, tapi karena aku telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Aku kembali menggunakan ijazah komunikasiku. Dulu, setelah menikah, Mas Hendri bilang aku tidak perlu bekerja. Aku cukup untuk kita berdua, katanya. Dan aku, dengan polosnya, percaya. Aku tinggalkan karir yang baru saja mulai. Aku kubur mimpiku sendiri.
Aku menjadi istri yang hanya mengurus rumah dan suami. Aku pikir itu adalah pengorbanan yang indah. Ternyata, itu adalah awal dari ketergantungan yang membuatku mudah dihancurkan. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku mulai melamar pekerjaan di mana-mana. Tidak mudah. Ijazah komunikasiku sudah menganggur selama 7 tahun masa pernikahan. Pengalamanku sudah basi. Usiaku juga tidak lagi muda. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengambil kursus-kursus singkat, memperbarui pengetahuanku tentang dunia digital marketing yang sedang berkembang pesat. Aku belajar dari YouTube, dari artikel online, dari buku-buku yang aku pinjam di perpustakaan umum. Akhirnya, sebuah biro iklan kecil menerimaku. Posisi terendah. Gaji pas-pasan. Tapi bagiku, itu adalah pintu yang terbuka. Dan aku bertekad untuk masuk, lalu merangkak naik. Aku bekerja seperti orang yang tidak punya hari esok. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Aku mengambil semua tugas yang diberikan, bahkan yang di luar deskripsiku. Aku belajar dari setiap kesalahan. Aku mencatat setiap pelajaran. Dalam 2 tahun, aku naik posisi. Dalam 5 tahun, aku sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan PR besar. Tapi aku tidak hanya fokus pada karir. Aku juga membangun bisnis kecil-kecilan. Aku mulai berjualan kue kering secara online di sela-sela waktu kerjaku. Awalnya hanya iseng, tapi ternyata peminatnya banyak. Aku belajar mengelola keuangan, belajar investasi, belajar membuat uang bekerja untukku. Aku menabung dengan disiplin. Aku tidak membeli barang-barang mewah, tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Setiap rupiah yang masuk, aku sisihkan untuk 2 hal. Biaya hidup dan dana perang. Dana perang. Itulah yang aku sebut dalam hati. Dana untuk membayar investigator, untuk biaya pengacara, untuk tes DNA, untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk merebut kembali anakku suatu hari nanti. Di sela-sela kesibukan itu, aku juga belajar hukum. Aku membaca undang-undang tentang perlindungan anak, tentang tindak pidana penculikan, tentang pemalsuan dokumen. Aku berkonsultasi rutin dengan Ibu Rianti, mempelajari setiap celah hukum yang bisa aku manfaatkan. Aku tidak ingin suatu hari nanti, ketika aku sudah siap, ada hal-hal teknis yang menghalangi jalannya keadilan. Tapi di balik semua kesibukan itu, aku tidak pernah berhenti memantau mereka. Pak Budi, investigator swasta yang aku sewa, memberiku laporan rutin setiap bulan. Aku tahu Mas Hendri dan Melanie pindah ke sebuah perumahan elit di pinggiran kota. Rumahnya besar, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Aku tahu Bu Surti tinggal bersama mereka, menjadi nenek yang penyayang bagi Bima. Begitu mereka menamai anakku. Aku tahu Bima, Arka, panggilanku dalam hati, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Dia anak yang populer di sekolahnya, pintar dalam pelajaran, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Aku punya banyak foto-foto dia yang diberikan Pak Budi. Foto saat dia tersenyum lebar di hari pertama sekolah. Foto saat dia memegang piala setelah menang lomba menggambar. Foto saat dia tertawa bersama teman-temannya di taman. Foto saat dia tidur pulas dengan selimut biru, selimut yang sama, atau setidaknya model yang sama, dengan yang dulu aku beli untuknya. Setiap foto itu aku simpan dalam album khusus. Setiap malam, sebelum tidur, aku membuka album itu dan menatap wajah anakku. Wajah yang terus berubah seiring waktu. Dari balita yang lucu dengan pipi tembem, menjadi anak laki-laki yang semakin tumbuh dan semakin mirip dengan Mas Hendri. Atau mungkin dengan aku? Aku tidak tahu. Aku tidak punya foto aku kecil untuk dibandingkan. Yang aku tahu, dia adalah anakku. Dan aku mencintainya meskipun aku belum pernah menatap matanya secara langsung. Tidak sehari pun aku melupakan Arka. Setiap tanggal 15 Maret, hari kelahirannya, aku selalu mengambil cuti dari kantor. Aku akan pergi sendiri ke sebuah restoran, memesan kue ulang tahun kecil, dan menyalakan lilin. Aku akan menutup mata dan berdoa. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Arka. Semoga kamu bahagia, nak, bisikku setiap tahun. Semoga kamu sehat. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang baik. Suatu hari nanti, ibu akan datang. Ibu janji. Lalu aku akan meniup lilin itu, memotong kue, dan memakannya sendirian.
Kadang-kadang aku menangis di restoran itu. Kadang-kadang aku hanya duduk diam, menatap lilin yang padam, dan merasakan hampa yang tidak pernah benar-benar hilang dari dadaku. Tapi aku tidak pernah menyesali pilihanku untuk menunggu. Aku tahu bahwa jika aku bergerak terlalu cepat, jika aku melaporkan mereka sebelum bukti-bukti cukup kuat, mereka akan lolos. Mereka punya uang, mereka punya koneksi, mereka punya kekuasaan. Aku hanya seorang perempuan biasa dengan tekad yang luar biasa. Dan tekad itu membutuhkan waktu untuk diubah menjadi kekuatan nyata. Selama 10 tahun itu, aku juga membangun jaringan. Aku berteman dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Jurnalis, pengacara, aktivis perempuan, tokoh masyarakat. Aku tidak pernah menceritakan kisahku secara gamblang, tapi aku membangun reputasi sebagai perempuan yang tangguh dan dapat diandalkan. Aku tahu bahwa suatu hari nanti, ketika aku membutuhkan mereka, mereka akan ada di sisiku. Ibu Rianti menjadi lebih dari sekadar pengacaraku. Beliau adalah mentor, teman, dan kadang-kadang seperti ibu bagiku. Beliau yang mengajarkanku bahwa menjadi korban bukanlah aib, tapi tetap menjadi korban ketika kita punya kekuatan untuk melawan adalah pilihan. "Kamu sudah siap, Rizka?" Beliau bertanya suatu hari, ketika kami bertemu untuk membahas perkembangan kasus. "Belum, Bu," jawabku jujur. Tapi saya semakin mendekat. Apa yang masih kurang? Saksi kunci. Perawat yang dulu membantu mereka. Saya belum bisa melacaknya. Ibu Rianti tersenyum. Itu kabar baik yang ingin aku sampaikan hari ini. Perawat itu sudah ditemukan. Namanya Siti. Dia sudah pensiun dan tinggal di kampung halamannya di Jawa Tengah. Tim kami sudah berbicara dengannya. Napas aku tertahan. Apa katanya? Dia mengaku semuanya. Ibu Surti membayarnya 25 juta rupiah untuk mengatur perpindahan bayimu dari ruang bersalin ke mobil yang menunggu. Dia tidak tahu dulu tujuannya sejauh itu. Dia pikir bayi itu hanya akan diadopsi oleh keluarga lain yang lebih mampu. Setelah tahu bahwa bayimu diberikan kepada gundik suamimu, hatinya tergugil. Dia bersedia menjadi saksi di pengadilan. Air mataku jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Selama 10 tahun, salah satu bukti terpenting yang aku butuhkan akhirnya ada di genggamanku. Ada lagi, Rizka, lanjut Ibu Rianti. Kita juga sudah mendapatkan akta kelahiran asli anakmu dari rumah sakit. Atas nama Rizka Prameswari sebagai ibu kandung. Dokumen ini selama ini disembunyikan oleh pihak rumah sakit yang terlibat, tapi tim kami berhasil mendapatkannya melalui jalur hukum. Aku tidak bisa berkata-kata. 2 bukti terpenting, akta kelahiran asli dan saksi kunci, kini sudah ada. Tinggal satu lagi. Tes DNA, kataku. Itu yang paling rumit, Ibu Rianti mengakui. Kita butuh sampel DNA dari anakmu. Bisa dari rambut, air liur, atau bekas makanan yang dia sentuh. Tanpa itu, bukti-bukti lain masih bisa dibantah di pengadilan. Aku mengangguk. Saya akan mengurusnya, Bu. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu persis. Tapi saya akan menemukan caranya. Aku tidak hanya bicara. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan Pak Budi, aku berhasil mendapatkan sampel rambut Arka. Caranya? Pak Budi menyewa seorang anak kecil untuk bermain dengan Arka di taman dekat rumahnya. Saat mereka bermain, secara tidak sengaja, anak kecil itu menarik beberapa helai rambut Arka. Cukup untuk dijadikan sampel DNA. Aku tahu ini terdengar licik. Tapi apa yang mereka lakukan 10 tahun lalu jauh lebih licik. Mereka mencuri anakku dari rahimku. Aku hanya mengambil beberapa helai rambutnya untuk membuktikan bahwa dia adalah darah dagingku. Hasil tes DNA keluar 2 bulan kemudian. Aku memegang lembaran kertas itu dengan tangan gemetar, membaca angka-angka yang tertera di sana. Probabilitas hubungan biologis, 99,99. Kesimpulan, subjek A, Rizka Prameswari, adalah ibu kandung dari subjek B, anak laki-laki atas nama Bima Kurniawan. Aku menangis. Aku menangis terseduh-seduh di ruang kerja Ibu Rianti, memeluk lembaran hasil tes DNA itu seperti memeluk anakku sendiri. Aku menangis untuk 10 tahun penantian, untuk 10 tahun air mata,
Untuk 10 tahun aku menulis surat yang tidak pernah bisa kukirim. Sekarang kita sudah siap, Rizka, kata Ibu Rianti dengan suara yang dalam dan penuh makna. Aku mengusap air mataku. Aku menegakkan punggungku. Aku mengembalikan ekspresi tenang yang selama 10 tahun aku latih. Iya, Bu. Kita sudah siap. Tapi aku belum tahu kapan dan di mana aku akan melakukannya. Aku hanya tahu bahwa aku akan melakukan di depan umum. Di depan semua orang yang mereka kenal. Di depan kolega Mas Hendry, di depan teman-teman Melanie, di depan tetangga-tetangga mereka. Mereka pantas mendapatkannya di depan semua orang yang selama ini mereka tipu dengan senyum manis dan kebohongan. Aku menunggu. Aku tahu waktu yang tepat akan datang. Dan waktu itu akhirnya tiba dalam bentuk sebuah undangan. Sebuah undangan yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Undangan ulang tahun Bima yang ke-10. Suatu sore di bulan Februari, 10 tahun setelah hari kelabu di rumah sakit itu, ponselku berdering dengan nada notifikasi pesan masuk. Aku sedang menyiapkan presentasi untuk klien besar di kantor. Jari-jariku sibuk mengetik di laptop. Aku mengabaikan pesan itu. Pikir itu hanya promosi atau tagihan listrik yang biasa masuk setiap awal bulan. Tapi pesan itu datang lagi. Dan lagi. 3 kali berturut-turut. Akhirnya aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi pesan. Sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontak mengirimiku 3 pesan beruntun. Aku membacanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, jantungku berdetak begitu kencang hingga aku bisa mendengar degupannya sendiri. Kepada Ibu Rizka Prameswari, diundang dalam acara ulang tahun Bima ke-10 yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu, 15 Maret 2025, pukul 19 WIB selesai. Tempat, Hotel Grand Kemang Ballroom, Jakarta Selatan. Aku membaca pesan itu berulang kali. 5 kali. 10 kali. Hingga kata-kata itu melekat di retina mataku. Aku tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan nomorku. Mungkin dari seseorang yang tidak sengaja memberikannya. Mungkin dari mantan tetangga yang masih menyimpan kontakku. Mungkin ini memang sudah takdir, bahwa undangan ini seharusnya sampai ke tanganku. Hotel Grand Kemang. Aku menghela napas panjang, membiarkan kenangan itu mengalir perlahan. Hotel Grand Kemang adalah tempat yang sama di mana Mas Hendry dan aku mengadakan pernikahan kami. Aku masih ingat hari itu. Aku memakai kebaya putih dengan hiasan bunga melati di sanggul. Mas Hendry memakai jas hitam dengan kemeja putih. Kami tersenyum di depan penghulu sementara keluarga dan teman-teman memberi doa restu. Aku bahagia saat itu. Aku benar-benar bahagia. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum manis dan janji suci itu, ada racun yang perlahan-lahan disiapkan untuk membunuh kebahagiaanku. Dan sekarang, 10 tahun kemudian, mereka memilih tempat yang sama untuk merayakan ulang tahun anakku. Anakku yang mereka curi. Anakku yang mereka beri nama Bima. Padahal sejak pertama kali aku tahu aku hamil, aku sudah memberinya nama Arka. Ada sesuatu yang puitis dalam ironi ini. Atau mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan padaku, sebuah panggung yang sama, untuk memainkan babak terakhir dari drama panjang ini. Aku tidak menjawab pesan itu. Aku hanya menyimpannya. Lalu menutup ponsel dengan gerakan yang tenang. Di luar, jari-jariku masih gemetar. Di dalam, ada badai yang mulai mengamuk setelah sekian lama terkendali. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan terbata-bata. Pikiranku terbagi antara angka-angka presentasi dan rencana yang sudah 10 tahun aku bangun. Setelah jam pulang kantor, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku memutar setir mobil menuju kantor Ibu Rianti. Aku tidak membuat janji. Tapi sekretaris Ibu Rianti sudah mengenalku dengan baik. Ibu Rianti masih ada klien, Bu. Tapi sebentar lagi selesai. Katanya, aku menunggu di ruang tamu. Aku memegang ponselku erat-erat, sesekali membuka pesan itu lagi, memastikan aku tidak salah baca. Aku tidak salah. Hotel Grand Kemang. 15 Maret 2025. Pukul 19. Ketika Ibu Rianti keluar dari ruangannya, beliau langsung membaca wajahku. Ada apa, Rizka? Kamu pucat. Aku menunjukkan ponselku padanya. Beliau membaca pesan itu dalam diam. Matanya menyipit, lalu perlahan-lahan senyumnya mengembang. Bukan senyum biasa,
Tapi senyum seorang pejuang yang tahu bahwa pertempuran yang ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai. Ini dia, kata Ibu Rianti pelan. Panggung yang kita tunggu. Saya tidak diundang secara pribadi, Bu. Undangan ini dikirim ke nomor saya. Mungkin mereka tidak tahu nomor ini milik saya. Mungkin ini dikirim oleh agensi event organizer yang punya database nomor lama. Tapi kamu menerimanya. Dan itu yang penting. Aku mengangguk. Saya akan datang. Kamu yakin? Ibu Rianti menatapku dalam-dalam. Begitu kamu melangkah masuk ke acara itu, tidak ada jalan mundur. Semua akan terbuka. Media akan memberitakan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Saya sudah 10 tahun menunggu. Bu, saya tidak akan mundur sekarang. Ibu Rianti menghela napas. Baik, kalau begitu, kita harus persiapkan semuanya. Akta kelahiran asli, hasil tes DNA, pernyataan saksi, semua harus kita bawa. Aku juga akan koordinasi dengan kepolisian. Kita tidak tahu bagaimana reaksi mereka saat kamu membongkar semuanya di depan umum. Apa kita perlu izin dari pengadilan? Tidak perlu. Kamu datang sebagai tamu undangan. Kamu punya hak untuk hadir. Apa yang kamu lakukan di sana adalah menyampaikan kebenaran kepada publik. Tapi kita harus hati-hati agar tidak melanggar hukum. Aku akan dampingi kamu. Terima kasih, Bu. Satu lagi, Rizka. Ibu Rianti menggenggam tanganku. Kamu harus siap secara mental. Bukan hanya untuk menghadapi mereka, tapi juga untuk bertemu anakmu. Anakmu yang selama 10 tahun tidak tahu bahwa ibunya adalah kamu. Aku menelan ludah. Itulah yang paling aku takutkan. Bukan Mas Hendri, bukan Melanie, bukan Ibu Surti, tapi Arka. Bagaimana reaksinya saat tahu bahwa semua yang dia tahu tentang keluarganya adalah kebohongan? Bagaimana dia akan menerima seorang ibu asing yang tiba-tiba muncul di pesta ulang tahunnya dan membongkar rahasia kelam keluarganya? Saya sudah memikirkannya, Bu, kataku akhirnya. Saya tidak tahu bagaimana reaksinya. Tapi saya akan melakukan apapun untuk membuatnya mengerti bahwa saya tidak pernah meninggalkannya. Saya tidak pernah berhenti mencintainya. Dan saya tidak akan pernah berhenti menjadi ibunya. Ibu Rianti tersenyum. Kamu perempuan yang luar biasa, Rizka. Banyak orang akan hancur jika mengalami apa yang kamu alami. Tapi kamu bangkit. Kamu membangun hidupmu dari nol. Dan sekarang kamu siap mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku tersenyum tipis. Saya hanya seorang ibu yang ingin bertemu anaknya, Bu. Malam itu, aku pulang ke rumahku yang sepi. Aku membuka lemari dan mengeluarkan kotak biru yang selama 10 tahun kusimpan di sudut paling dalam. Di dalamnya ada foto USG, hasil tes DNA yang baru saja kuterima, dan undangan ulang tahun itu yang sudah kucetak ulang agar bisa kusimpan. Aku juga mengeluarkan sebuah gaun berwarna merah marun yang aku beli 3 tahun lalu tapi belum pernah aku pakai. Gaun itu elegan, tidak terlalu mencolok tapi tetap membuat orang menoleh. Aku membelinya dengan firasat bahwa suatu hari aku akan membutuhkannya untuk momen yang penting. Momen itu akhirnya tiba. Aku menggantung gaun itu di depan lemari, menatapnya lama. Lalu aku mengambil foto USG yang buram itu dan berbisik ke arahnya. Sebentar lagi, Arka, Ibu akan datang. Ibu tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Di luar jendela, langit malam gelap. Tapi bagi aku, ada cahaya kecil di ujung terowongan yang semakin terang setiap harinya. Dan dalam 3 minggu, cahaya itu akan menjadi ledakan yang akan menerangi seluruh kebohongan yang mereka bangun selama 10 tahun. Aku, Rizka Prameswari, akan datang ke pesta ulang tahun anakku. Dan aku akan membawa kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Hotel Grand Kemang terlihat gemerlap pada malam itu. Lampu-lampu kristal di lobi memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menciptakan ilusi kemewahan yang sempurna. Balon-balon berwarna biru, merah, dan kuning bergantungan di mana-mana, membentuk gerbang lengkung yang mengarah ke ballroom. Spanduk besar bergambar seorang anak laki-laki tersenyum lebar terpampang di pintu masuk utama, dengan tulisan tebal berwarna-warni, Bima Turn 10. Let's celebrate. Aku berdiri di pintu masuk hotel,
menatap spanduk itu lama-lama. Bima. Mereka menamainya Bima. Padahal sejak pertama kali aku merasakan tendangan pertamanya di dalam perut, aku sudah memberinya nama Arka. Arka, yang berarti, yang terhormat. Nama yang kupilih dengan penuh doa, dengan harapan bahwa dia akan tumbuh menjadi anak yang terhormat dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkan nama palsu itu terus melekat padanya. Aku mengenakan gaun merah marun yang sudah kusiapkan sejak 3 minggu lalu. Kainnya jatuh indah di tubuhku, tidak terlalu ketat namun tetap menonjolkan siluet yang elegan. Rambutku aku biarkan terurai rapi, sedikit diberi volume di bagian puncak. Make upku natural namun flawless, hasil latihan yang kulakukan setiap malam selama seminggu terakhir. Aku ingin terlihat baik, bukan untuk mereka, tapi untuk Arka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku ingin anakku melihat ibu kandungnya dalam versi terbaiknya. Di sampingku, Ibu Rianti berdiri dengan setelan blazer hitam yang tegas. Tas kerjanya yang besar berisi semua dokumen penting. Akta kelahiran asli Arka atas namaku, hasil tes DNA dengan probabilitas 99,99%, pernyataan tertulis dari perawat Siti, dan salinan chat antara Mas Hendri dan Ibu Surti yang sudah kusimpan selama 10 tahun. Di belakang kami, 2 orang polisi berseragam lengkap berdiri dengan sigap. Mereka bukan datang untuk menangkap siapapun malam itu, setidaknya belum. Kehadiran mereka adalah atas permintaan Ibu Rianti, untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak ada yang mencoba melarikan diri atau menghilangkan bukti ketika kebenaran mulai terungkap. "Siap?" tanya Ibu Rianti, menatapku dengan mata yang tenang namun penuh makna. Aku menarik napas panjang. Udara malam terasa dingin, tapi dadaku hangat oleh api yang selama 10 tahun aku pelihara. "Saya sudah siap sejak 10 tahun lalu, Bu." Kami melangkah masuk. Lobi hotel terasa familiar dan asing sekaligus. Aku masih ingat lorong ini. 10 tahun lalu, aku melewati lorong yang sama dengan kebaya putih. Tangan Mas Hendri menggenggam erat tanganku. Senyum kami berseri-seri untuk foto pernikahan. Aku masih ingat bagaimana aku tersandung sedikit di karpet merah. Dan Mas Hendri tertawa sambil menggenggam tanganku lebih erat. "Awas, calon istriku," katanya saat itu. "Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu." Janji manis yang berubah menjadi racun. Aku menggelengkan kepalaku, membuang kenangan itu ke tempat yang seharusnya, masa lalu yang sudah mati. Ballroom sudah dipenuhi tamu. Aku melihat kolega Mas Hendri yang masih kuingat wajahnya dari acara-acara kantor dulu. Aku melihat tetangga-tetangga yang dulu sering bersapa denganku saat aku masih menjadi istri yang rajin mengurus rumah. Aku melihat teman-teman sekolah Bima dengan seragam olahraga dan topi ulang tahun warna-warni. Aku melihat keluarga besar dari pihak Hendri, bibi, paman, sepupu-sepupu yang dulu hadir di pernikahanku, yang dulu tersenyum padaku, yang dulu memanggilku, "Enduk," dengan hangat. Tidak ada yang mengenaliku. 10 tahun telah mengubah penampilanku. Aku lebih kurus, lebih tegap, lebih percaya diri. Rambutku lebih panjang dan lebih terawat. Wajahku yang dulu selalu muram karena kesedihan kini bersinar dengan aura yang berbeda. Aura seseorang yang telah bangkit dari keterpurukan. Aku menyelinap di antara kerumunan, mengambil posisi di dekat pintu samping ballroom, tempat aku bisa melihat seluruh ruangan dengan jelas. Di atas panggung kecil yang dihiasi balon dan lampu warna-warni, Mas Hendri berdiri dengan setelan kemeja batik lengan panjang. Dia terlihat lebih tua dari 10 tahun lalu. Rambutnya mulai menipis di bagian atas, perutnya mulai membuncit, wajahnya mulai menunjukkan garis-garis penuaan. Tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Senyum yang dulu kukira akan menemani hari tuaku. Di sampingnya, Melanie berdiri dengan gaun merah muda yang terlalu mencolok untuk ukuran ibu dari anak yang berulang tahun. Rambut panjangnya dikuncir ke samping, wajahnya penuh dengan make up tebal. Dia tersenyum manis ke arah kamera yang dipegang oleh fotografer. Sesekali menoleh ke Mas Hendri dengan tatapan mesra yang membuat perutku mual. Dan di antara mereka, berdiri seorang anak laki-laki dengan kemeja biru dan celana pendek hitam. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan 2 gigi depan yang sedikit renggang. Rambutnya ikal seperti rambutku dulu, sebelum aku sering meluruskannya. Matanya bulat dan hitam, penuh keceriaan anak seusianya. "Arka."
Anakku. Aku menahan napas. Dadaku sesak. 10 tahun aku hanya melihat fotonya. 10 tahun aku hanya bisa membayangkan seperti apa suaranya, seperti apa tawanya, seperti apa pelukannya. Dan sekarang, dia ada di sana. Hanya beberapa puluh meter dariku. Hidup. Nyata. Tersenyum. Aku ingin berlari ke arahnya. Aku ingin memeluknya erat-erat dan tidak pernah melepaskannya. Aku ingin mencium keningnya, membelai rambut ikalnya, mengatakan ribuan kali bahwa aku mencintainya dan aku tidak pernah meninggalkannya. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Tidak di sini, tidak sekarang. Melanie mengambil mikrofon dari tangan MC. Suaranya terdengar manis dan penuh kasih sayang. Suara yang selama 10 tahun mungkin membuat Arka percaya bahwa dialah ibunya. Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara ulang tahun anak kami, Bima. Anak kami. 2 kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. 2 kata yang mengklaim sesuatu yang bukan hak mereka. 2 kata yang menjadi inti dari semua kebohongan yang mereka bangun. Tapi aku tidak marah. Tidak lagi. Amarah sudah lama aku ubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tekad. Para tamu bertepuk tangan. Seorang pria di depanku berseru, "Bima makin gede aja. Mirip bapaknya." Yang lain menimpali, "Enggak, mirip mamaknya. Lihat hidungnya." Aku tersenyum pahit. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa hidung yang mereka lihat itu bukan hidung Melanie. Itu hidungku. Hidung yang aku warisi dari almarhum ayahku. Hidung yang sama persis dengan yang ada di foto-foto lamaku. Mas Hendri mengambil alih mikrofon. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang merayakan ulang tahun anak kami. 10 tahun yang lalu, kami diberi anugerah terindah dalam hidup kami. Bima adalah segalanya bagi kami. Segalanya bagi mereka. Dia mencurinya. Dia merampasnya dari rahimku. Dia mengambil anakku dan memberikannya kepada wanita lain agar dia bisa menikah dengan gundiknya tanpa beban. Dan sekarang dia berdiri di panggung itu, berbicara tentang anugerah terindah, seolah-olah dia adalah ayah yang penyayang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Api di dadaku mulai membesar. Melanie kembali bicara. Acara kali ini spesial karena kita juga akan memperkenalkan adik Bima. Ya, setelah 10 tahun menanti, akhirnya kami dikaruniai anak lagi. Bima akan punya adik perempuan. Para tamu bersorak. Aku melihat Ibu Surti berdiri di barisan depan, tersenyum puas. Wajahnya yang sudah keriput kini berseri-seri, memandangi menantu dan cucunya dengan penuh kebanggaan. Adik, mereka akan punya anak lagi. Anak yang lahir dari pernikahan sah mereka. Anak yang tidak perlu dicuri dari orang lain. Anak yang akan tumbuh dengan cinta yang tulus dan tanpa kebohongan. Dan anak pertamaku? Anak hasil pernikahanku dengan Mas Hendri? Dia hanya alat. Alat untuk menyingkirkanku. Alat agar Melanie bisa masuk ke keluarga itu. Alat yang setelah digunakan, mungkin akan dikesampingkan begitu adik kandung mereka lahir. Pikiranku melayang pada Arka. Apa dia bahagia? Apa dia dicintai dengan tulus? Ataukah selama 10 tahun ini, dia hanya tumbuh sebagai bukti dosa orang tuanya? Sebagai pengingat bahwa pernikahan ayah dan ibu tirinya dibangun di atas kehancuran orang lain? Aku tidak tahu. Tapi aku akan mengetahuinya. Malam ini, Melanie mengulurkan mikrofon pada Arka. Bima, sayang, kamu mau bilang apa ke tamu-tamu? Arka, anakku, Arka, mengambil mikrofon dengan tangan mungilnya. Suaranya lantang dan ceria. Terima kasih sudah datang. Semuanya, aku minta doanya ya. Semoga aku makin pintar dan sehat. Para tamu bertepuk tangan lagi. Tawa dan sorak-sorai memenuhi ballroom. Dan di saat itulah, aku melangkah maju. Aku berjalan ke tengah aula dengan langkah tegap. Gaun merah marunku berkibar pelan mengikuti gerakanku. Ibu Rianti mengikuti di belakangku. Tas kerjanya siap dibuka kapan saja. Kedua polisi tetap berada di dekat pintu, mengamati situasi. Aku tidak terburu-buru. Aku berjalan seperti ratu yang kembali ke istananya setelah diasingkan. Setiap langkah terasa berat namun pasti. Setiap langkah adalah 10 tahun yang terangkum dalam satu gerakan. Mas Hendri yang pertama melihatku.
Wajahnya berubah. Senyum lebar yang tadi mereka menghilang dalam sekejap, digantikan oleh pucat pasi yang menyebar dari leher hingga ke dahinya. Matanya membelalak, mulutnya setengah terbuka seperti orang yang kehabisan napas. Mikrofon yang masih di tangannya mulai bergetar. Melanie menoleh ke arah yang ditunjuk Mas Hendry. Aku melihat wajahnya berubah dari senyum menjadi ketakutan dalam hitungan detik. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya meraih lengan Mas Hendry dan menggenggamnya erat-erat. Bu Surti ikut menoleh. Begitu melihatku, tubuhnya tersentak. Langkahnya mundur 1 langkah, lalu 2 langkah, hingga punggungnya membentur tiang dekorasi. Wajahnya yang tadinya penuh kebanggaan kini berubah menjadi ketakutan yang nyaris histeris. Dan Arka? Dia hanya menatapku dengan bingung. Matanya yang besar dan hitam, matiku, mengamati sosok perempuan asing berambut panjang dengan gaun merah marun yang tiba-tiba muncul di tengah pesta ulang tahunnya. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu bahwa aku adalah darah dagingnya. Rizka? Suara Mas Hendry nyaris tak terdengar di antara gemuruh suara tamu yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak menjawabnya. Aku berjalan terus hingga aku berdiri tepat di depan panggung, menghadap ke arah mereka semua. Aku menatap Mas Hendry, lalu Melanie, lalu Bu Surti, dan akhirnya, paling lama, pada Arka. Lalu aku mengulurkan tanganku ke arah mikrofon yang masih di tangan Melanie. Dengan gerakan yang lembut tapi tegas, aku mengambilnya dari genggaman tangan yang gemetar itu. Selamat malam, semuanya, kataku dengan suara yang jernih dan percaya diri. Suara yang tidak lagi terdengar seperti Rizka yang dulu, Rizka yang lemah dan penuh air mata. Ini adalah suara Rizka yang telah bangkit. Maaf mengganggu acaranya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi malam ini. Ballroom yang tadinya ramai kini senyap. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum yang mengandung 10 tahun kesabaran yang akhirnya berbuah. Perkenalkan, kataku, mataku menatap satu persatu wajah di aula. Nama saya Rizka. Rizka Prameswari. 10 tahun lalu, saya adalah istri sah dari Bapak Hendry Kurniawan yang sekarang berdiri di panggung itu. Gemerisik mulai terdengar. Aku bisa mendengar bisik-bisik yang merambat cepat seperti api di semak kering. Dan 10 tahun lalu, di rumah sakit yang sama di mana acara ini berlangsung, saya melahirkan seorang bayi laki-laki. Aku berhenti. Aku menatap langsung ke arah Arka. Anakku yang masih berdiri di samping kue ulang tahunnya, menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Bayi itu, lanjutku, tidak meninggal seperti yang saya diberitahu. Bayi itu diambil oleh ibu mertua saya, Bu Surti, saat saya masih tidak sadarkan diri setelah melahirkan. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Bu Surti yang kini bersembunyi di balik tiang dekorasi. Wajahnya pucat seperti mayat. Bayi itu diberikan kepada wanita yang sekarang berdiri di samping mantan suami saya. Aku menunjuk Melanie yang mulai menangis. Kepada Melanie. Agar mereka bisa berpura-pura bahwa Melanie lah yang melahirkan anak suami saya. Agar Mas Hendry punya alasan untuk menceraikan saya dan menikahi gundiknya. Aula menjadi hening. Sepi seperti kuburan yang baru saja dibuka. Kemudian ledakan suara terjadi. Para tamu serentak berdiri. Ada yang membuka ponsel untuk merekam, ada yang saling bertanya dengan suara meninggi, ada yang menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Seorang wanita di barisan depan menjerit pelan. Astagfirullah. Aku belum selesai. Dari dalam tas yang dibawa Ibu Rianti, aku mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna coklat. Aku membukanya perlahan, memberi waktu kepada semua orang untuk menangkap setiap detail dari apa yang akan aku tunjukkan. Ini, kataku, suaraku menggema di ballroom yang tiba-tiba terasa begitu sempit. Adalah hasil tes DNA yang saya lakukan beberapa bulan lalu. Dengan bantuan seorang investigator, saya mengambil sampel rambut anak yang bernama Bima. Aku mengeluarkan lembaran hasil tes DNA dan menunjukkannya ke arah para tamu. Hasil tes ini membuktikan bahwa Bima, anak yang kalian rayakan ulang tahunnya malam ini, bukan anak Melanie. Dia anak saya. DNA-nya cocok 99,99% dengan DNA saya. Aku meletakkan lembaran itu di atas meja terdekat, lalu mengeluarkan dokumen kedua.
Saya juga membawa akta kelahiran asli anak ini, kataku, memperlihatkan dokumen yang sudah sedikit menguning karena usia. Diterbitkan oleh rumah sakit 10 tahun lalu, atas nama saya, Rizka Prameswari, sebagai ibu kandung. Bukan atas nama Melani. Suasana semakin memanas. Aku mendengar suara Mas Hendri yang berusaha berkata sesuatu, tapi kata-katanya tersendat, tidak keluar dengan utuh. Melani sudah terisak di panggung. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir deras. Bu Surti mencoba menarik tangan Mas Hendri untuk pergi, tapi Mas Hendri seperti tersambar petir. Kakinya tidak bisa bergerak. Dan yang terakhir, kataku, mengeluarkan dokumen ketiga. Saya membawa pernyataan dari seorang saksi. Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit 10 tahun lalu. Perawat ini dibayar oleh Ibu Surti, mertua saya, untuk mengurus perpindahan bayi tersebut dari ruang bersalin ke mobil yang sudah menunggu. Aku menoleh ke arah pintu. Di sana, seorang wanita parubaya dengan kerudung hitam berdiri. Dia adalah Siti, perawat yang dulu menerima uang suap dari Ibu Surti. Setelah 10 tahun hidup dengan rasa bersalah, dia akhirnya bersedia menjadi saksi. Siti melangkah maju. Dengan suara yang lantang meskipun sedikit gemetar, dia berkata, "Saya bersaksi di hadapan Tuhan dan para tamu di sini. Saya diperintah oleh Ibu Surti untuk membawa bayi laki-laki itu dari ruang bersalin ke mobil yang sudah menunggu di belakang rumah sakit. Bayi itu kemudian dibawa ke alamat yang saya sekarang tahu adalah rumah Ibu Melani. Saya menerima uang 25 juta rupiah untuk diam. Tapi selama 10 tahun, hati saya tidak pernah tenang. Hari ini saya bersaksi untuk membersihkan hati nurani saya." Ballroom bergemuruh. Teriakan, "Masya Allah," dan "Astagfirullah," terdengar dari berbagai arah. Seorang tamu yang tampaknya adalah kolega Mas Hendri menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah jijik, lalu berdiri dan berjalan keluar. Beberapa tamu lain mengikuti. Aku menoleh ke arah panggung. Mas Hendri masih berdiri di tempatnya, tapi tubuhnya limbung, seolah-olah kakinya tidak lagi mampu menopang berat badannya. Melani menangis terseduh-seduh di sampingnya. Gaun merah mudanya basah oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Bu Surti bersembunyi di balik tiang. Tubuhnya gemetar hebat. Dan Arka? Arka masih berdiri di samping kue ulang tahunnya. Tapi senyumnya telah hilang. Matanya yang besar kini berkaca-kaca. Menatapku, menatap Mas Hendri, menatap Melani, menatap Bu Surti, bergantian. Seolah-olah mencoba memahami kebenaran yang terlalu besar untuk otaknya yang baru berusia 10 tahun. Aku bukan anak mama. Suaranya kecil. Putus asa. Hancur. Dia menoleh ke Melani. Mama. Bukan. Melani tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis lebih keras. Tubuhnya lemas. Nyaris jatuh jika Mas Hendri tidak menopangnya. Aku ingin berlari ke panggung. Aku ingin memeluk Arka dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu bahwa kebenaran ini harus keluar sepenuhnya sebelum aku bisa menyembuhkan lukanya. Mas Hendri akhirnya bergerak. Dengan langkah yang limbung, dia berjalan ke arahku. 3 langkah. 2 langkah. 1 langkah. Lalu lututnya menyentuh lantai. Di depan puluhan tamu yang tersisa, di depan kolega-koleganya, di depan tetangga-tetangganya, di depan teman-teman sekolah Arka, di depan seluruh keluarganya, Mas Hendri berlutut di depanku. "Riz, maafin aku." Suaranya tersendat, air matanya jatuh. Aku disuruh ibu. Aku cuma ikut perintah ibu." Aku menatapnya. Tidak ada rasa iba di hatiku. Yang ada hanyalah kelegaan yang aneh. Kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap di tempat yang seharusnya. "Disuruh ibu?" Ulangku dingin. "Mas Hendri, umur kamu 10 tahun lalu sudah 35. Kamu bukan anak kecil. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memilih untuk mencuri anakku, membohongiku, menceraikanku dengan alasan palsu, dan menikahi wanita lain dengan anakku. Kamu memilih semua itu sendiri, tanpa ada yang memaksa." Mas Hendri hanya bisa menunduk, bahunya terisak. Melani turun dari panggung. Dengan langkah yang tidak stabil, dia berjalan ke arahku, lalu jatuh berlutut di samping Mas Hendri. Dia menangis, meraih ujung gaunku dengan tangannya yang gemetar. "Rizka, aku mohon,
Aku tahu aku salah. Aku tahu aku wanita jalang. Tapi aku sudah membesarkan Bima 10 tahun. Aku sayang dia. Dia anakku. Tolong, jangan ambil dia. Kamu sayang dia. Suaraku tajam, tapi tidak meninggi. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu tidak akan membiarkannya tumbuh dalam kebohongan. Kamu tidak akan merampok seorang anak dari haknya untuk mengetahui siapa ibunya. Kamu tidak akan membiarkan dia suatu hari nanti menemukan sendiri bahwa ibunya bukan ibunya. Melanie terseduh-seduh. Dahinya nyaris menyentuh lantai. Bu Surti akhirnya muncul dari balik tiang. Wajahnya pucat pasi. Langkahnya limbung seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit parah. Dia berjalan ke arahku. Setiap langkah terlihat berat. Seolah-olah kakinya dipenuhi beban dosa yang selama 10 tahun dia pikul. Lalu dia melakukan hal yang sama. Bu Surti berlutut. Lalu sujud. Dahinya menyentuh lantai ballroom Hotel Grand Kemang. Tempat yang sama di mana 10 tahun lalu dia tersenyum di pernikahan anaknya, tanpa pernah sedikit pun merasa bersalah atas rencana jahat yang sedang dia susun. Rizka, nak, ibu salah. Ibu minta maaf. Jangan masukkan ibu ke penjara. Ibu tua. Ibu sakit-sakitan. Aku menatapnya tanpa berkedip. 3 orang yang 10 tahun lalu merencanakan kehancuranku kini bersimpuh di depanku. Di depan semua orang. Di depan kolega, teman, keluarga, semua yang mereka coba tipu selama ini. Kamera ponsel terangkat dari berbagai sudut. Lampu kilat berkedip-kedip seperti hujan meteor. Aku tahu malam ini, dalam hitungan jam, video ini akan viral di media sosial. Wajah Mas Hendri, Melanie, dan Bu Surti akan menjadi konsumsi publik. Nama baik yang mereka bangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam semalam. Tapi aku tidak merasa puas. Tidak seperti yang aku bayangkan 10 tahun lalu, ketika aku bermimpi tentang balas dendam. Yang aku rasakan hanyalah kelegaan. Kelegaan bahwa kebenaran akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Aku menoleh menjauhi mereka. Aku mencari satu sosok yang belum aku lihat sejak tadi. Arka. Dia masih berdiri di samping kue ulang tahunnya. Tapi tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras, membasahi kemeja biru yang dia kenakan. Dia menatap Mas Hendri yang berlutut. Dia menatap Melanie yang tersungkur. Dia menatap Bu Surti yang sujud. Lalu dia menatapku. Mataku bertemu dengan matanya. Mata hitam yang sama persis denganku. Mata yang selama 10 tahun hanya kulihat dalam foto. Dan di matanya, aku melihat kebingungan. Ketakutan. Kesedihan yang terlalu besar untuk anak seusianya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Harapan. Dia tidak lari. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana, menatapku, menunggu. Dan aku tahu, saat itu juga, bahwa aku tidak akan membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Aku menatap Arka. Anakku. Darah dagingku. Selama 10 tahun aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Melalui foto-foto yang dikirim investigator, melalui laporan-laporan yang membacakan perkembangannya bulan demi bulan. Dan sekarang dia ada di depanku. Hidup. Nyata. Dengan mata yang sama persis dengan mataku, dengan rambut ikal yang sama seperti rambutku dulu, dengan hidung yang sama seperti hidung almarhum ayahku. Di matanya yang berkaca-kaca itu, aku tidak melihat kebencian. Aku tidak melihat penolakan. Yang aku lihat hanyalah kebingungan seorang anak yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya selama 10 tahun adalah kebohongan. Bahwa wanita yang selama ini dia panggil ibu, bukanlah ibu kandungnya. Bahwa ayah yang selama ini dia banggakan ternyata adalah pencuri yang merampasnya dari ibunya yang sebenarnya. Tapi di balik kebingungan itu, ada sesuatu yang membuat hatiku meleleh. Ada kerinduan. Seperti ada benang tak kasat mata yang menariknya ke arahku, meskipun akalnya belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Aku melangkah mendekatinya. Perlahan. Tidak terburu-buru. Aku tidak ingin menakutinya. Aku sudah 10 tahun menunggu momen ini. Aku bisa memberinya waktu sebanyak yang dia butuhkan. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Arka tidak mundur. Dia tetap berdiri di tempatnya, menatapku dengan mata yang basah. Dadanya naik turun cepat.
Seperti dia sedang berusaha mengendalikan tangis yang ingin meledak dari dadanya. Aku berhenti satu langkah di depannya. Aku berlutut, menyejajarkan mataku dengan matanya. Sekarang kami setinggi. Sekarang dia bisa melihatku dengan jelas, tanpa harus mendongak. Arka, panggilku lembut. Dia tersentak mendengar namanya. Bukan Bima. Arka. Itu nama yang ibu berikan untukmu, kataku. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Sejak pertama kali ibu tahu ibu hamil, ibu sudah kasih kamu nama Arka. Arka artinya, yang terhormat. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi anak yang terhormat. Nak, ibu ingin kamu selalu berada di jalan yang benar. Arka menatapku. Air matanya mulai jatuh, perlahan, satu persatu membasahi pipinya yang masih bulat karena lemak anak-anak. Ibu, minta maaf, lanjutku, dan kini air mataku sendiri tidak bisa kutahan lagi. Ibu minta maaf karena tidak bisa menjemputmu lebih cepat. Ibu minta maaf karena selama 10 tahun kamu tumbuh besar dengan orang yang mengambilmu dari ibumu. Ibu minta maaf karena hari ulang tahunmu yang ke-10 harus rusak seperti ini. Aku merentangkan tanganku. Tidak memaksanya. Hanya membuka pelukan, memberinya pilihan. Tapi mulai hari ini, Nak, ibu tidak akan pernah membiarkan siapapun menjauhkan kamu dari ibu lagi. Arka menatap tanganku yang terentang. Lalu dia menatap mataku. Lalu dia menatap ke belakangku, ke arah Mas Hendri yang masih berlutut di lantai, ke arah Melani yang tersungkur sambil menangis, ke arah Bu Surti yang sujud dengan tubuh gemetar. Aku melihat konflik di matanya. Anak seusianya tidak seharusnya mengalami ini. Tidak seharusnya dia dibuat memilih antara kebohongan yang selama ini dia kenal sebagai kebenaran, dan kebenaran yang baru saja menghantamnya seperti gelombang tsunami. Aku bukan anak mama. Suaranya kecil, seperti bisikan angin. Dia menoleh ke arah Melani sekali lagi. Bukan. Melani tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis lebih keras, tubuhnya lemas, nyaris pingsan di lantai. Mas Hendri mencoba meraihnya, tapi tangannya gemetar dan tidak bisa menjangkau. Arka menoleh kembali padaku. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Air matanya yang tadinya jatuh perlahan kini mengalir deras. Bibirnya bergetar. Bahunya naik turun dengan isak tangis yang tertahan. Lalu dia berlari. Pelukannya menghantam tubuhku dengan keras. Lengan kecilnya melingkar di leherku dengan erat. Begitu erat seolah-olah dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya sedikit saja. Wajahnya tertanam di dadaku, dan aku bisa merasakan hangatnya air matanya yang membasahi gaun merah marunku. Ibu, kenapa ibu baru datang sekarang? Kenapa ibu ninggalin aku? Tangisnya terseduh-seduh. Kata-katanya terputus-putus oleh isak yang tidak bisa dia tahan. Aku memeluknya. Aku memeluk anakku untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Aku mencium rambut ikalnya yang lembut, aku membelai punggungnya yang kecil. Aku merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang menempel di dadaku. Ibu tidak pernah meninggalkanmu, Nak, bisikku di telinganya, sementara air mataku sendiri jatuh tanpa henti. Ibu selalu mencari kamu. Setiap hari. Setiap malam, ibu tidak akan pernah berhenti mencari kamu. Tapi kenapa lama sekali? Dia terisak. Aku kangen ibu. Aku nggak tahu kalau aku punya ibu. Kenapa ibu nggak bilang-bilang? Ibu tidak bisa, Nak. Ibu tidak tahu kamu di mana. Mereka menyembunyikan kamu dari ibu. Arka diam sejenak. Lalu dia bertanya dengan suara yang lebih pelan, lebih ragu. Ibu, benarkah ayah dan Mama Melani mencuri aku? Pertanyaan itu menghujam dadaku. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu betapa beratnya bagi anak seusianya untuk memproses kenyataan seperti ini. Tapi aku tidak bisa berbohong padanya. Tidak lagi. Sudah terlalu banyak kebohongan dalam hidupnya. Iya, Nak, jawabku jujur. Mereka mengambil kamu dari ibu saat ibu sedang tidur di rumah sakit setelah melahirkan kamu. Ibu diberitahu bahwa kamu meninggal. Selama 10 tahun ibu mengira kamu sudah tidak ada di dunia ini. Arka menarik napas panjang. Pelukannya di leherku semakin erat. Aku nggak mau pisah sama ibu lagi, katanya dengan suara yang bulat.
Aku mau ikut ibu. Aku terisak mendengar kata-katanya. Aku mengangguk di samping kepalanya, tidak mampu berkata-kata karena dadaku terlalu penuh. Iya, nak, kamu ikut ibu. Ibu tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil kamu lagi. Aku menoleh ke arah Ibu Rianti yang berdiri di dekat pintu. Beliau mengangguk dengan mata yang juga basah. Kedua polisi di belakangnya mulai bergerak maju. Hendri Kurniawan, Melani Oktaviani, dan Surti binti Raharjo. Salah satu polisi berbicara dengan suara tegas. Kami mengamankan kalian terkait kasus penculikan anak, pemalsuan dokumen, dan konspirasi tindak pidana. Kalian berhak untuk didampingi pengacara dan segala sesuatu yang kalian katakan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Mas Hendri masih berlutut di lantai. Air matanya mengalir deras, tapi dia tidak lagi memohon. Mungkin dia tahu bahwa tidak ada permohonan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melani sudah tidak bisa menangis lagi. Dia hanya terduduk lemas di lantai, matanya kosong menatap kehampaan. Bu Surti, wanita yang dulu begitu angkuh dengan kebaya emasnya, kini hanya bisa bersujud di lantai ballroom, tubuhnya gemetar seperti daun kering ditiup angin. Aku tidak menoleh ke arah mereka. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Yang ingin aku lihat hanyalah anakku. Anakku yang selama 10 tahun aku rindukan. Anakku yang akhirnya ada dalam pelukanku. Ibu, suara Arka memecah keheningan. Ya, nak. Boleh aku tetap pakai nama Arka? Aku tersenyum. Aku mengusap rambut ikalnya yang basah oleh air mata. Tentu, nak. Itu pemberian ibu yang pertama untukmu. Aku suka nama itu. Lebih suka daripada Bima. Dia menatapku dengan mata yang masih merah tapi sudah mulai tenang. Soalnya itu dari ibu. Aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Aku memeluknya erat, merasakan hangatnya tubuh mungilnya, merasakan napasnya yang teratur, merasakan jantungnya yang berdetak seirama dengan jantungku. Arka, bisikku. Anak ibu. Anak ibu yang selama ini ibu cari. Ibu, balasnya pelan. Ibu aku yang selama ini aku nggak tahu. Aku berdiri perlahan, masih menggandeng tangannya. Tangan kecil yang hangat, yang selama ini hanya bisa aku lihat dalam foto. Sekarang tangannya ada di tanganku. Sekarang dia ada di sisiku. Aku melangkah keluar dari ballroom. Arka berjalan di sampingku. Tangannya tetap tergenggam erat di tanganku. Di belakang kami, Ibu Rianti mengikuti dengan tas kerjanya yang sudah kosong dari dokumen-dokumen yang tadi dia tunjukkan. Kedua polisi mengamankan Mas Hendri, Melani, dan Bu Surti yang kini hanya bisa tertunduk lemas. Kami berjalan melewati lorong hotel yang sama yang 10 tahun lalu aku lalui dengan kebaya putih, dengan senyum bahagia, dengan harapan akan pernikahan yang langgeng. Sekarang aku melewati lorong yang sama dengan gaun merah marun, dengan anak di sampingku, dengan hati yang penuh, bukan karena balas dendam, tapi karena setelah 10 tahun, kebenaran akhirnya membebaskanku. Saat kami mencapai lobi, Arka berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang, menatap pintu ballroom yang mulai ditutup oleh petugas hotel. Di balik pintu itu, aku tahu Mas Hendri, Melani, dan Bu Surti sedang digelandang keluar melalui pintu belakang. Ibu, katanya pelan. Ya, nak. Aku sedih. Aku berlutut lagi, menatap matanya. Sedih kenapa, nak? Dia berpikir sejenak, berusaha merangkai kata-kata yang sesuai dengan perasaannya yang masih kacau. Aku sedih, karena aku baru tahu sekarang. Aku sedih karena selama ini aku sayang sama Mama Melani dan Ayah, tapi ternyata mereka jahat sama Ibu. Aku sedih karena aku nggak tahu harus merasa apa. Aku mengusap pipinya. Nggak apa-apa merasa sedih, nak. Nggak apa-apa juga kalau kamu masih sayang sama mereka. Perasaan itu nggak salah. Ibu tidak akan marah kalau kamu masih sayang sama Mama Melani. Dia sudah menjagamu selama 10 tahun. Itu juga bukan hal yang kecil. Arka menatapku dengan mata terbelalak. Ibu nggak marah. Awalnya ibu marah, nak. Ibu sangat marah. Tapi sekarang, ibu lebih memilih untuk bersyukur karena kamu tumbuh sehat dan baik. Karena kamu masih bisa tersenyum. Karena kamu masih punya hati yang besar untuk merasa sedih dan sayang. Dia tersenyum. Senyum yang pertama aku lihat darinya setelah badai malam ini.
Senyum yang menghapus semua lelah yang kurasakan. Ibu baik, katanya polos. Aku tertawa kecil. Ibu bukan baik, nak. Ibu hanya sudah terlalu lama menunggu untuk memelukmu. Ibu tidak mau menghabiskan waktu yang tersisa dengan marah-marah. Aku berdiri dan menggandeng tangannya lagi. Kami berjalan menuju pintu keluar hotel. Di luar, langit malam bertabur bintang. Udara dingin menyapa wajahku, tapi hatiku hangat. Ibu, Arka memanggilku lagi saat kami sampai di mobil. Ya. Besok kita buat kue ulang tahun aku lagi. Ya. Aku menatapnya heran. Bukannya tadi sudah ada kue? Itu kue Bima. Bukan kue Arka. Dia tersenyum malu-malu. Aku mau kue ulang tahun yang baru. Yang ibu yang bikinin. Yang kita rayain berdua aja. Tanpa orang lain. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aku menahannya. Aku mengangguk. Iya, nak. Besok kita buat kue berdua. Ibu janji. Aku membuka pintu mobil untuknya. Dia naik dengan lincah, lalu menatapku dari balik jendela dengan senyum yang membuat hatiku meleleh. Ibu, cepetan masuk. Aku mau cerita-cerita sama ibu di perjalanan. Mau cerita apa? Semuanya. Dari aku kecil sampai sekarang. Biar ibu nggak ketinggalan. Aku tersenyum sambil membuka pintu di sisi pengemudi. Aku duduk di kursi kemudi, menyalakan mesin, dan melirik Arka yang sudah asyik mengatur posisi duduknya di kursi penumpang. Siap, nak? Siap, ibu. Mobil melaju perlahan meninggalkan Hotel Grand Kemang. Di kaca spion, aku melihat bangunan megah itu semakin mengecil hingga akhirnya hilang di telan malam. Tempat yang menyimpan kenangan pahit dan manis sekaligus. Tempat di mana aku kehilangan anakku 10 tahun lalu. Tempat di mana aku mendapatkannya kembali malam ini. Ibu, aku mau cerita tentang waktu aku belajar naik sepeda. Arka memulai ceritanya dengan antusias. Jatuhnya sampai 9 kali. Tahu. Tapi yang ke-10 berhasil. Aku tersenyum mendengarnya. Hebat. Ibu dulu belajar naik sepeda juga sering jatuh. Ibu juga? Cerita dong. Nanti di rumah, ya. Sekarang kamu cerita dulu. Oke. Jadi ceritanya, waktu itu aku umur 7 tahun. Suaranya mengalir seperti sungai kecil, riang dan penuh warna. Dia bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang guru favoritnya, tentang makanan kesukaannya, tentang film yang dia tonton, tentang mimpi-mimpinya menjadi pilot suatu hari nanti. Aku mendengarkan setiap katanya, menyimpannya dalam hati seperti harta karun. Setiap cerita adalah potongan puzzle yang selama 10 tahun hilang. Sekarang satu persatu potongan itu mulai aku temukan, mulai aku pasang, mulai aku rangkai menjadi gambaran utuh tentang anakku. Setelah 10 tahun, akhirnya aku tahu suara anakku. Akhirnya aku tahu tawanya. Akhirnya aku tahu bagaimana rasanya dia memanggilku. Ibu, dengan suara yang tidak lagi canggung. Di tengah perjalanan, Arka tiba-tiba berhenti bercerita. Aku meliriknya sekilas dan melihat dia menatap keluar jendela, ke arah bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Ibu, katanya pelan. Ya, nak. Aku seneng. Seneng kenapa? Seneng akhirnya ketemu ibu. Aku menggigit bibirku untuk menahan tangis. Aku mengulurkan tangan kananku, meraih tangannya yang kecil di kursi penumpang. Dia menggenggam balik erat. Ibu juga seneng. Nak, ibu juga. Mobil terus melaju menembus malam. Di dalamnya, seorang ibu dan anak yang terpisah 10 tahun akhirnya bersatu. Bukan dengan drama dan tangis histeris seperti yang sering aku bayangkan di malam-malam sepi. Tapi dengan cerita tentang naik sepeda, tentang bintang di langit, dan tentang janji untuk membuat kue ulang tahun bersama besok. Mungkin ini yang namanya kebahagiaan. Bukan saat mereka bersujud di depanku. Bukan saat balas dendam terbayar lunas. Tapi saat ini. Saat aku bisa mendengar suara anakku memanggilku, Ibu. Saat aku bisa menggenggam tangannya dan merasakan hangatnya. Saat aku bisa menatap matanya dan melihat bahwa di sana, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia telah menungguku pulang selama ini. 10 tahun. 10.000 mimpi buruk.
10.000 malam menangis. 10.000 surat yang tidak pernah bisa kukirim. Semua terbayar sudah di malam ini. Ibu, suara Arka kembali memecah lamunanku. Ya. Besok kita bikin kue coklat. Ya. Yang pakai topping stroberi. Suka coklat? Suka banget. Tapi nggak boleh kebanyakan, kata dokter. Nanti giginya bolong, katanya. Aku tertawa. Dokternya benar. Nanti kita bikin yang kecil saja. Tapi pakai topping stroberi banyak. Asyik. Dia bersorak kecil. Lalu bersandar di kursinya dengan senyum puas. Aku memandang jalan di depanku. Lurus. Terang. Masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak merasa sendiri. Di sebelahku, Arka mulai mengantuk. Matanya sayu. Kepalanya perlahan bersandar ke arahku. Aku mengatur posisi dudukku sedikit lebih rendah agar dia lebih nyaman bersandar di bahuku. Ibu, bisiknya dengan suara yang mulai mengantuk. Ibu di sini, nak. Jangan pergi lagi, ya. Ibu tidak akan pergi. Ibu janji. Dia tersenyum setengah sadar. Ibu, aku sayang ibu. Aku mencium keningnya yang hangat. Ibu juga sayang kamu, Arka. Lebih dari apapun di dunia ini. Dia tidak menjawab. Napasnya mulai teratur. Perlahan-lahan membawanya masuk ke alam mimpi. Mobil melaju pelan di jalan yang sunyi. Aku memandang anakku yang tertidur di bahuku. Wajahnya tenang. Tangannya masih menggenggam erat tanganku meskipun dalam tidur. Dan aku tersenyum. Karena akhirnya, setelah 10 tahun berkelana di padang gurun keputusasaan, aku telah pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke pelukan anakku. Pulang ke tempat di mana hatiku selama ini sebenarnya berada. Di belakang kami, Hotel Grand Kemang telah hilang dari pandangan. Di depan kami, rumah baru menanti dengan kamar berwarna biru dan stiker dinosaurus di dinding. Dan di bahuku, anakku yang selama 10 tahun ku cari, akhirnya tertidur pulas dengan senyum di bibirnya. Ibu, aku sayang ibu. Kata-kata itu akan kuingat seumur hidupku.